kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Irwansyah. Host kita yang ganteng di pagi hari ini, insya Allah sampai siang atau sore nanti. Baik, Bapak penguji yang saya hormati, Bapak mentor yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan untuk menjalankan tugas, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi nilai dasar profesi PNS. Di tengah kita telah hadir peserta Samsul Bahri, ahli media. Di sini Pak Samsul peserta kita yang pertama, dan saya tidak berlama-lama, kami langsung saja persilakan kepada Pak Samsul untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Waktu yang diberikan 10 menit, silakan dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Silakan Pak Samsul. Ya, terima kasih Bu. Izin di-share screen. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rian SSTP, Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji pada pagi hari ini. Mungkin ini satu ruangan ya Pak Samsul sama Pak mentor ya. Ya, Bu. Mungkin agak bergeser sedikit Pak Samsulnya supaya ini tidak suaranya tidak mengganggu. Iya. Maaf Bu tadi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Irwansyah selaku moderator pada pagi hari ini. Dan saya hormati Bapak Wahyudi ST selaku mentor saya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Samsul Bahri AMD, nomor dalam absen nomor 23, jabatan pelaksana terampil teknik jalan dan jembatan, instansi Dinas PUPR Kabupaten Buol. Baik, judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan dengan memanfaatkan media online. Penetapan isu dari pengamatan selama ada di dinas, ada 3 isu yang saya coba angkat. Yang pertama, kurang optimalnya pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan oleh pengawas lapangan. Kemudian kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan jalan aspal lapisan permukaan penetrasi makadam atau biasa disebut dengan aspal lapen. Kemudian kurang koordinasinya antara instansi terkait dalam pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan. Dalam hal ini saya melakukan dengan metode USG dalam menyaring isu. Kemudian isu yang saya angkat yaitu kurang optimalnya pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan oleh pengawas lapangan. Kemudian gagasan yang saya ambil itu optimalisasi pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan dengan memanfaatkan media online. Analisis dampak isu, pertama penyebab dari segi skill itu kurangnya inovasi dalam pengawasan, kemudian dari surroundingsnya kurangnya adaptasi dengan perubahan zaman, kemudian dari segi sistem masih melakukan pelaporan masih manual, kemudian suppliernya kurangnya koordinasi dengan pihak penyedia atau rekanan kontraktor, sehingga dampaknya kurang maksimalnya pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan. Kemudian kegiatan rancangan aktualisasi. Kegiatan pertama itu
persiapan dan analisa dokumen dan format. Pertama, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, kontribusi terhadap visi misi daerah, berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Kemudian penguatan nilai organisasi, yaitu profesionalisme. Tahapan kegiatan yang pertama berkonsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian outputnya mendapatkan masukan-masukan dalam melakukan kegiatan, serta adanya referensi dalam pembuatan format pelaporan dengan media online. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, kepercayaan, kejelasan, kemudian nasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan, kemudian etika publik, sopan dan santun. Kemudian tahapan kegiatan kedua, mengumpul data pendukung, outputnya adanya data pendukung, kemudian terkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, kejelasan, etika publik, transparansi dan menjaga informasi, serta bersikap hormat. Kemudian tahapan kegiatan ketiga menganalisa dokumen laporan, kemudian outputnya rangkuman dan bentuk format, kemudian agenda keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, kejelasan dan keseimbangan, etika publik, terbuka, transparansi dan menjaga informasi, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, kerja keras, dan peduli. Kemudian menganalisa Google Formulir, mengetahui format Google Formulir. Kemudian keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, kejelasan dan keseimbangan, etika publik, terbuka, transparansi dan menjaga informasi, komitmen mutu, inovatif. Kemudian kegiatan kelima, konsultasi dengan mentor terkait hasil studi dan rancangan. Output, gambaran kondisi yang diharapkan terhadap hasil studi, terhadap agenda 2, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, sopan dan santun, terbuka, transparansi dan menjaga informasi. Kegiatan kedua, itu membuat desain format laporan progres. Terkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, kemudian kontribusi terhadap visi misi daerah, berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, yaitu profesionalisme. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan desain format laporan progres. Output, kesiapan bahan dan alat, keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu etika publik, bersikap hormat. Kemudian membuat rancangan desain format yang akan digunakan. Output, rancangan format laporan progres. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, terbuka, komitmen mutu, efisien, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan hasil rancangan format dengan mentor dan pihak-pihak terkait. Hasil diskusi terkait rancangan, outputnya hasil diskusi terkait rancangan format laporan progres. Terkaitan dengan mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab, komitmen mutu, efisien, dan inovatif. Kegiatan ketiga, yaitu membuat format laporan progres pada Google Formulir. Terkaitan agenda 3 itu manajemen ASN, kontribusi terhadap visi misi daerah, berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, profesionalisme. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan dan alat untuk pembuatan format Google Formulir. Output, kesiapan bahan dan alat, keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu etika publik, bersikap hormat. Yang kedua, membuat format laporan progres pada Google Formulir. Output, format laporan progres Google Formulir. Kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan, tanggung jawab, kemudian etika publik, jujur bersikap hormat, komitmen mutu, orientasi mutu. 3, melakukan diskusi dengan mentor dan pihak terkait dengan format pada Google Formulir. Hasil diskusi terkait, outputnya hasil diskusi terkait format pada Google Formulir. Keterkaitan mata pelatihan, komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik, terbuka, nasionalisme, kerakyatan. Kemudian kegiatan keempat,
penerapan laporan progres melalui media online Google Formulir. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan World of Government atau WOG. Kemudian kontribusi terhadap visi misi daerah, berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Kemudian penguatan nilai organisasi, profesionalisme. Kemudian tahapan kegiatan, yang pertama melakukan koordinasi dengan tim teknis penyedia dan supervisi dalam penggunaan Google Formulir. Kemudian output, adanya koordinasi yang baik dengan pihak penyedia dan supervisi. Kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik, terbuka, sopan dan santun, nasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan. Kemudian mengirim link Google Formulir kepada pihak penyedia, outputnya link Google Formulir yang terkirim. Kemudian keterkaitan yang substansi mata pelatihan, komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik, terbuka, sopan, dan santun. 3. Menerima laporan progres yang dikirim oleh pihak penyedia. Laporan progres, outputnya laporan progres dari pihak penyedia. Kemudian etika publik, terbuka, sopan, dan santun, jujur, komitmen mutu, orientasi mutu. Kemudian 4. Melakukan pelaporan progres kepada pimpinan. Kemudian hasil outputnya hasil laporan progres, keterkaitan substansi mata pelatihan, etika publik, terbuka, sopan dan santun, jujur, bersikap dan bersikap hormat, komitmen mutu, orientasi mutu. Kemudian kegiatan kelima, evaluasi dan pelaporan. Terkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN, kontribusi terhadap visi misi daerah yaitu berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu profesionalisme. Tahapan kegiatan melakukan evaluasi dan pelaporan hasil penerapan pelaporan progres dengan media online Google Formulir. Kemudian outputnya hasil evaluasi dan pelaporan penerapan Google Formulir dalam pengawasan. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik, terbuka, sopan dan santun, jujur, bersikap hormat. Kemudian yang kegiatan kedua, asistensi laporan dengan mentor, outputnya gambaran yang sesuai dengan harapan terkait. Kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, etika publik, terbuka, sopan dan santun, jujur, bersikap hormat. Kegiatan ketiga, perbaikan dan finalisasi laporan. Kemudian outputnya itu finalisasi laporan, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, komitmen mutu, efektif, efisien, dan orientasi mutu. Kemudian rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama ya sekitar seminggu, kemudian kegiatan kedua juga, kegiatan ketiga pembuatan formulir sekitaran 6 hari, kemudian kegiatan keempat penerapan itu sekitaran seminggu lebih saya gunakan. Sisanya kegiatan kelima itu melakukan pelaporan dan evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Samsul Bahri telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silakan stop sharing dulu. Ya. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Mentor, Pak Wahyudi ST, untuk memberikan beberapa penguatan Pak Mentor, Pak Wahyudi, berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Samsul Bahri. Silakan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rian sebagai penguji pada kesempatan kali ini, Ibu Kosing, Ibu Coach, yang saya hormati Ibu Aspina, serta moderator pada kali ini Pak Irwansyah. Dan yang lebih khusus kepada siswa, atau kalau siswa Pak dulu Pak di kelas, sekarang staf saya sebagai calon pegawai negeri sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Goa. Alhamdulillah untuk aktualisasi rancangan kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa
di Dinas Pekerjaan Umum kita kekurangan tenaga dalam hal pengawasan proyek pekerjaan di lapangan. Beliau ini pada saat ini secara aktual mendapatkan tugas pengawasan di beberapa paket pekerjaan, Pak, Ibu sekalian, sehingga aktualisasi pada saat pelaksanaan pengawasan itu baik laporan maupun hal-hal yang menyangkut masalah pekerjaan itu kurang maksimal untuk dilaporkan dalam proses selanjutnya. Dalam hal ini kami sebagai mentor mengharapkan kualitas maupun kuantitas dalam proses pengawasan di lapangan itu seimbang dengan supervisi yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pelaksana lapangan di lapangan itu biasanya tidak menggunakan atau tidak memiliki tenaga teknik, sehingga proses ataupun output yang dihasilkan dari satu pekerjaan itu kurang maksimal. Berhubungan dengan rancangan aktual yang akan Adik Samsul kerjakan, selama ini bentuk laporan yang sering kita laksanakan itu walaupun dalam bentuk manual, produknya itu kelihatan hampir satu rim yang akan dia buat pada proses laporan sebelumnya. Nah, ini nanti dengan metode yang ada, insya Allah sesederhana mungkin akan kita buat laporan yang bagus, yang baik, tetapi tidak terlalu banyak isinya. Tetapi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan nanti ke depan, maupun dalam proses pencairan keuangan oleh pihak penyedia. Kemudian selain itu juga Pak, Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya tambahkan, di sini Pak, untuk pekerjaan yang berhubungan dengan yang aktualisasi di lapangan itu sampai di tingkat kalau istilah di PU itu sampai di tingkat produk ACWC maupun produk lapen, itu perlu pengawasan yang intensif oleh pengawas Dinas PUPR, sehingga insya Allah ke depan dalam proses aktualisasi laporan nanti hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, baik di bidang cipta karya, SDA maupun bidang lainnya. Jadi itu saja Pak penyampaian singkat saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyudi, Pak Mentor. Jadi intinya rancangan ini berusaha untuk mengedepankan pekerjaan yang lebih efisien, ya, lebih hemat dalam penggunaan sumber daya, khususnya laporan-laporan yang tebal ya, kertas terlalu banyak. Baik, terima kasih banyak penguatannya Pak Mentor. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian. Kami silakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Asvina SPD MPD, yang kami hormati Pak Mentor Pak Wahyudi ST. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Pak Wahyudi. Kemarin ketemu juga dari PU ada. Luar biasa tadi yang disampaikan oleh Pak Mentor bahwa bentuk laporannya ini sederhana, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dari sisi keuangan juga tidak ada masalah, sehingga betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Coach tadi, lebih efektif, efisien laporannya. Kemudian yang kami hormati ada Pak Irwansyah di sini sebagai host yang memfasilitasi kita dari kemarin ini, Pak Irwansyah. Sehat Pak Anca? Alhamdulillah Pak. Ya, luar biasa Pak Anca. Oke, baik, yang berikutnya Pak Samsul Bahri yang kami banggakan. Pak Samsul Bahri pernah baca novel atau pernah nonton sinetron atau filmnya Siti Nurbaya tidak Pak? Pemeran utamanya selain Siti Nurbaya itu Samsul Bahri namanya. Ya Pak, kebetulan juga nama diambil dari kisah itu Pak. Tahun 90 orang tua hobi nonton film Siti Nurbaya, jadi diambil nama Samsul Bahri.
Sama berarti sama Pak Irwansyah. Pak Irwansyah ini juga lalu dikasih nama karena papanya itu suka sama artis namanya Irwansyah. Ada dulu namanya artis Irwansyah. Hanya dia dikasih nama Irwansyah itu. Oke, baik, saya lanjut ke laporan rancangan aktualisasi dari Pak Samsul Bahri mengenai optimalisasi pengawasan pekerjaan jalan jembatan dengan memanfaatkan media online. Optimalisasi pengawasan. Pak Samsul Bahri, boleh saya diceritakan secara singkat saja, walaupun tadi juga sudah disinggung oleh Pak Mentor, mengenai pengawasan pekerjaan jalan jembatan saat ini. Kan Bapak mau optimalkan itu. Bapak mau optimalkan melalui memanfaatkan media online. Kalau sebelum-sebelumnya atau hari ini bagaimana pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan? Ya, terima kasih Pak. Jadi selama berapa bulan kita sudah bergabung di instansi ini, kita ditugaskan sebagai pengawas lapangan oleh pimpinan saya di beberapa proyek jalan. Satu hal yang tidak bisa kita maksimal lakukan itu pertama dua sekaligus yang kita awasi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain di kantor yang mungkin harus kita lakukan, sehingga kita tidak bisa melakukan turun lapangan langsung untuk mengawasi pekerjaan, sehingga di mana saya coba mengangkat media online atau memanfaatkan yang sudah ada berkembang sekarang ini untuk dijadikan satu alat untuk pengawasan, memudahkan kita sehingga biarpun kita ke tempat lain, kita masih bisa mengetahui bagaimana perkembangan pekerjaan yang ada di pekerjaan lain. Begitupun saat kita masih ada di kantor, ada kegiatan yang harus kita hadiri, maka dengan menggunakan media online ini kita bisa mengontrol juga pekerjaan dan progres pekerjaan, sehingga bisa kita tahu kendala dan masalahnya. Kalau di PU itu pakai konsultan pengawas tidak? Kalau dulu kan kalau kita mau bekerja pakai konsultan pengawas. Kalau di PU diawasi sendiri karena di situ sudah punya tenaga atau seperti apa Pak Samsul? Ya, kalau di sini memang ada konsultan supervisi sebagai pengawas juga di lapangan. Nah, untuk kita dari dinas ini, kita mengontrol pekerjaan dari bagaimana kita bisa membandingkan pelaporan dari penyedia dan pihak pelaporan itu sesuai. Makanya dengan ini kita juga harus turun lapangan untuk mengontrol apakah ini pekerjaan sesuai dengan laporan keduanya. Iya, jangan sampai ada kong-kali-kong nanti penyedia sama pengawas yang harusnya masih 50% ditulis 70% misalnya, supaya untuk kepentingan pencairan progres biasanya seperti itu. Oke, baik, saya lanjut. Diawali dengan latar belakang. Latar belakang itu Pak Samsul biasanya itu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf. Isinya alasan mengapa aktualisasi dibuat. Harapannya dengan membaca latar belakang, pembaca jadi tahu apa yang hendak disampaikan dalam aktualisasi. Di dalam latar belakangnya Bapak ini terlalu tidak ada basa-basinya. Langsung menurut KKBI isu dikedepankan, baru bicara isu langsung lompat ke menemukan isu, langsung ke jembatan, jalan, seperti itu. Jadi menurut kami harus runut bicaranya mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena di situ ada hak dan kewajiban kita, kemudian uraikan sedikit, narasikan sedikit, kemudian sambung dengan Latsar Perlan Nomor 1 Tahun 2021, kemudian baru langsung bicara mengenai isu jalan dan jembatan termaksud di dalamnya pengawasan. Kemudian sampaikan juga mengenai pengawasan kita hari ini. Bagaimana pengawasan kita hari ini? Sampaikan itu ke dalam latar belakang. Sampaikan baru masuk ke isu-isu. Seperti itu. Berikut saya mengapresiasi ini sudah dianalisis, bagus sekali cara menganalisisnya. Kemudian kita langsung
ke rancangan kegiatan aktualisasi yang matriks itu. Sebelum masuk di kegiatan pertama, kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu, yang pertama ingin kami sampaikan adalah berkonsultasi dengan mentor itu untuk mewakilinya. Biasanya di dalam rancangan ini dengan mentor itu adalah kegiatan yang berulang yang akan kita lakukan. Seperti itu, oke? Kita masuk ke kegiatan pertama. Persiapan kegiatan pertama berkonsultasi dengan mentor. Oke, mengumpulkan data, menganalisa Google Form. Ini pakai Google Formulir ya? Ya Pak, menggunakan Google. Oke, di kegiatan di tahapan kegiatan kelima konsultasi lagi dengan mentor. Saya kira itu carikan saja penggantinya. Jangan lagi konsultasi dengan mentor. Walaupun konsultasi dengan mentor ini kita akan lakukan berulang secara terus-menerus. Oke, dihilangkan atau sebaiknya diganti sehingga nilai-nilainya tidak hilang. Kemudian dicari lagi yang lain. Itu banyak sekali tahapan kegiatannya berkonsultasi dengan mentor. Berikut di dalam aktualisasi nilai-nilai dasar PNS ini, kita harus menggali lebih banyak nilai. Saya melihat nilai anti korupsi ini hanya satu kali dari 5 kegiatan, hanya satu kali nilai anti korupsi dimuat di dalam tabel ini. Jadi menurut kami itu ditambahkan sehingga keterkaitan substansi mata pelatihan terutama di agenda 2 itu lebih kaya nilai. Oke, untuk kegiatan-kegiatannya saya kira sudah sangat bagus sekali isu untuk kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu. Saya akan sampel 1 buah nilai. Di kegiatan saya cari yang ada anti korupsinya saja kalau begitu, karena cuma 1 kali diangkat anti korupsi. Di kegiatan pertama, kegiatan pertama tahapan ketiga, menganalisa dokumen laporan. Ada 1 nilainya di situ, anti korupsi. Kenapa melihat menganalisa dokumen laporan mempunyai kaitan dengan anti korupsi, Pak? Di mana keterkaitannya? Ya, terima kasih Pak. Jadi keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 2 yaitu dengan anti korupsi, itu yang saya ambil indikatornya kerja keras dan peduli. Pertama, saya harus melakukan kerja keras dalam menganalisa dokumen laporan untuk menghasilkan produk terbaik. Kemudian peduli, bagaimana saat melakukan pengumpulan dokumen, menganalisa dokumen laporan, saya harus menjaganya jangan sampai rusak. Ini karena ini adalah aset instansi, aset daerah, atau bahkan aset negara. Jika rusak ini pasti akan melakukan kerugian bagi instansi. Oke, baik, cukup. Saya kira terima kasih banyak Pak Samsul Bahri, ternyata mengerti antara keterkaitan kegiatan atau tahapan kegiatan dengan nilai yang sudah ditulis. Nanti tinggal ditambahkan lagi nilai anti korupsinya sehingga munculnya bukan hanya 1 kali Pak Samsul Bahri. Kemudian saya mohon ke Pak Mentor nanti dikawal pelaksanaan aktualisasi ini. Mereka teman-teman semua ini, Pak Samsul Bahri, bukan hanya mengeksekusi kegiatan di lapangan, tetapi bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah diajarkan. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak, seperti yang diajarkan Bapak Ibu Coach, Bapak Ibu Widaswara. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Baik.
Baik, terima kasih banyak Bapak Penguji. Terima kasih atas saran masukan untuk perbaikan rancangan dari Bapak Samsul Bahri. Pak Samsul, silakan diperbaiki ya sesuai, sebenarnya saran ini sama dengan saran Ibu kemarin ini, konsultasi dihilangkan di setiap, tapi kayaknya ada beberapa kegiatan yang lupa karena Pak Samsul ini masuk setiap tahapan, ada setiap kegiatan itu masuk terus itu konsultasi, tapi ternyata masih ada yang miss ya, masih ada yang belum keluar gitu ya. Jadi silakan diperbaiki lagi ya. Kemarin sudah diperbaiki sih, ternyata masih ada juga konsultasi yang muncul di akhir gitu ya. Ada yang di tengah-tengah Pak Rian itu dikasih masuk sama Pak Samsul kemarin, tapi sudah dihilangkan, jadi diperbaiki lagi. Silakan. Kemudian untuk nilainya juga, nilai anti korupsi masukkan lagi nilai kerja keras dan peduli di beberapa tahapan kegiatan yang bisa relevan penerapan nilainya sehingga habituasinya terjadi Pak Samsul ya. Ini juga sudah saya sampaikan, mungkin Pak Samsul karena fokus sama kegiatan lupa untuk mengulang-ulang kembali nilainya. Walaupun nilai yang lain sudah terulang-ulang, satu yang terlupakan nilai anti korupsi. Iya, silakan nanti ditambahkan lagi Pak Samsul ya. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samsul sudah berupaya dengan baik untuk mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silakan diperbaiki. Kemudian untuk Pak Mentor kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tetap mohon dukungannya dalam waktu 1 bulan ke depan untuk keberhasilan pelaksanaan dari kegiatan dari Pak Samsul Bahri ini. Dan Bapak Penguji, kita cukupkan sekian seminar atas nama Pak Samsul Bahri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan sesi ini kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan demikian sesi seminar untuk Pak Samsul telah berakhir. Kami harap Pak Samsul dapat segera memenuhi harapan dari penguji, coach, dan juga mentor. Untuk itu kita lanjut ke peserta berikutnya. Mohon kepada Pak Samsul dan Pak mentor, Pak Wahyudi, untuk dapat meninggalkan ruang ujian. Terima kasih. Pak Samsul, di stop dulu rekamannya.